Iya, Pak Dodi mungkin ketika membaca ekspresi daripada tersangka AT ya Pak, terlihat Ya, tenang meskipun banyak sekali menunduk pada saat preskon kemarin. Kira-kira ya, apa dia tidak mengalami tekanan atau seperti apa Pak? Mungkin kalau dari pakar ekspresi yang bisa terlihat. ya. Kalau dia menunduk, itu udah pasti tidak berani menghadapi publik ya. Yang pertama, punya ada ketakutan. Terus kemudian juga yang bersangkutan cenderung menghindari pandangan dari awak media atau orang-orang yang ada di hadapannya. Yang pertama. Jadi dia terlihat pun kalau ketika dia menegakkan kepalanya sedikit, itu kemudian dia menundukkan lagi, jadi lebih banyak gerakan menghindar, gitu ya. Jadi tekanan dan pressure-nya itu pasti sangat besar terkait dengan Mas AP ini yang melakukan satu tindak uh, kekerasan, gitu ya. Itu yang bisa teramati dengan sangat baik dan posisi tangannya mau tidak mau dia tempatkan depan karena memang juga tangannya posisinya uh, dengan posisi terikat gitu ya. Jadi mau nggak mau gerakannya dan posisi badannya lebih banyak menutup gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, Pak, pada saat polisi bertanya, kan polisi nanya tuh, kamu nggak mikirin ya mental anak dan istri kamu seperti apa gitu. Nah, ini tersangka terlihat seperti santai aja, apakah ada gelagat dia seperti orang memiliki penyakit mental gitu yang disebut mental illness tuh atau seperti apa Pak terlihatnya? Ya, um, memang ini bisa diindikasikan ke arah sana ya, Mas ya. Hanya untuk perlu memastikan itu kan perlu ada satu proses apa interview atau proses penyelidikan yang lebih investigasi yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas untuk bahwa ketika begitu maka sifatnya ini hanya memang terlihat seperti lebih tenang, terlihat seperti lebih tenang. Ini kan biasanya dan menunjukkan seperti tidak merasa bersalah gitu ya. Rasa bersalah tidak terlalu ditunjukkan dengan sangat. Hanya kemudian itu dari sikap badannya yang sangat terlihat atau sangat terdengar adalah ketika yang bersangkutan menyampaikan katanya itu nadanya cenderung lebih rendah ke bawah gitu ya, tidak cukup lantang seperti pertanyaan kalau Bapak uh, polisinya menyampaikan dengan cukup keras menunjukkan tingkat emosionalnya sangat tinggi gitu kan ya. Jadi itu perbedaan yang cukup signifikan yang terlihat dari proses yang dilakukan dan indikasi-indikasinya seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, Pak, kan polisi nanya juga tuh kalau nggak salah ya. Ya, Waktu ditanya, kamu mau kabur ya gitu. Apakah ada terlihat ada gestur yang seperti dia mengeles dari jawaban itu? Ditambah juga kayaknya dia sempat mengaku, langsung mengaku justru. Apakah secara ya, keseluruhan bahasa tubuhnya itu terlihat seperti cari aman aja biar cepat atau gimana, Pak? ya. Menarik karena menyikapi situasi yang seperti itu. Melihat dan juga mendengar pemaparan yang disampaikan di awal, gitu kan, bahwa yang bersangkutan sudah terbukti gitu kan ya. Jadi bukti-buktinya saya memang sudah mengarah. Sehingga sebenarnya ini sebagai bentuk dari apa namanya? Verbal announcement atau verbal deklarasi bahwa ya memang yang bersangkutan tidak bisa lari dari situasi itu gitu kan ya. Jadi yang pasti bersangkutan ya dalam tanda petik kalau orang Jawa bilang seperti sudah pasrah gitu kan. Kenapa? Karena memang sudah bukti-buktinya sudah mengarah ke arah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlihat bahwa ada upaya untuk menghindari uh, hal yang sudah dia lakukan, menghindari tanggung jawab, nah itu indikasinya dengan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri dari posisi itu, ya itu bisa diindikasikan ke arah situ. Hanya kemudian yang bisa dilakukan atau dia tidak menyadari kesadaran dia itu tidak ada dan munculnya setelah kejadian, gitu kan ya. Jadi yang bersangkutan baru sadar, wah ini ada hal yang sebenarnya harus dia tanggung dan dia belum siap pressure-nya karena situ ketika dia melakukan dengan situasi kalau lihat rekaman dari videonya kan terlihat bagaimana yang bersangkutan sangat emosional
sangat emosional melakukan itu terhadap pasangannya gitu. Dan di titik kalau orang lagi emosional itu memang tidak akan pernah berpikir logis atau berpikir logika seperti yang disampaikan Bapak polisi itu, maka kamu tidak berpikir ke arah situ, ya itu pasti jawabannya kemungkinan besar saya akan bilang enggak. Kenapa? Karena dia enggak, ketika lagi melakukan seperti itu biasanya orang sangat di luar apa mau logikanya untuk bisa berpikir dengan sangat baik, sangat bijak, kira-kira seperti itu Mas. Nah, Pak, berbicara emosional, tersangka juga kan Ya, mengaku sudah 5 kali melakukan tindakan ya, KDRT ini, Pak. Nah, dari saat pengakuan dia sudah mengatakan 5 kali, ada gestur kayak merasa dirinya bangga nggak sih, kayak bangga sudah menyakiti istrinya atau seperti apa, Pak, yang terlihat? ya, eh, bahwa bangga lebih tepatnya arahnya sebenarnya kalau dilihat dari gestur dan kemudian ekspresi wajahnya kan lebih banyak menunduk ya. Jadi di posisi itu seperti dia ketika menyampaikan itu sebenarnya dia yang dia mau akui hanya 5 di momen itu. Nah, bayangkan kalau tadi peristiwanya sudah terjadi sejak 2020 sampai 2020. Jadi secara logika berpikirnya saja, menurut Mas kira-kira bisa berapa kali kemungkinannya, gitu kan ya? Jadi itu logika secara ininya saja. Terus kemudian rasa-rasanya itu yang kemudian perlu diverifikasi dan identifikasi lebih lanjut. Bagaimana kejadiannya dan peristiwanya apa. Rasa-rasanya itu bukan sesuatu yang dia dengan berani sampaikan ya 5 supaya memberikan kesan baru 5 loh ya gitu ya, kan kesannya seperti itu ya. Hanya ini yang kemudian menjadi verifikasi lebih lanjut, semoga tidak sampai sejauh itu, atau kalau mungkin lebih besar maka apa resiko yang dia bayangkan. Dia baru berpikir tentang resiko-resiko itu ketika menyampaikan itu, sehingga hal tersebut sehingga terlihat wajahnya sebenarnya mau bilang berapa, kalau lebih dari itu rasa-rasanya ada konsekuensi logis yang harus dia tanggung. Nah, terakhir, Begitu Mas Pak, kira-kira. terakhir, Ya, pada saat sebelum rilis kan pelaku dibawa nih, Pak, digiring oleh polisi, ya, kemudian ya, dirilis sampai akhirnya selesai rilis digiring lagi oleh polisi, menjauh ya, dari teman-teman wartawan. Apakah ada terlihat ya, gestur rasa lega atau seperti apa perubahan yang terlihat mungkin ketika selesai rilis itu, Pak? ya. Kalau prosesnya awal ketika mau dibawa ke wartawan itu pasti kelihatan juga lebih berusaha ngeliat depan, tapi dia nggak berani ngeliat gitu kan ya. Jadi sempet ya kayak bahasanya seperti apa? Seperti mengintip gitu ya. Ini siapa nih, berapa banyak yang dihadapi, dan ternyata kan memang banyak gitu, karena yang dihadapi adalah yang berperkara dalam hal ini adalah public figure gitu kan. Jadi kan pasti mengundang medianya cukup banyak dan dia tidak expect untuk itu. Jadi dia terkejut gitu. Dan ketika tadi ditanya setelah itu dan prosesnya, habis itu dia berusaha menguatkan dirinya gitu kan ya, dengan kata-kata tadi dia berusaha meyakinkan bikinnya cuma 5 ya gitu gitu. Terus kemudian setelah itu dia kemudian ditarik mundur lagi. Kalau ditanya ada perasaan lega, bisa dibilang atau disimpulkan dari gestur tubuhnya kan kayak gitu ya. Jadi kayak lepas gitu ya. Nah, lega karena lega dari tatapan begitu banyak orang yang akan ngelihat dia ngerespon terhadap statement atau kemudian membuat pernyataan, juga terhadap bagaimana dia menjawab pertanyaan itu dan di hadapan daripada para awak media dan orang-orang yang mengamati dia. Jadi itu kan jadi center of attention dan itu yang membuat dia lega untuk momen itu, dalam konteks dia untuk momen itu. Kalau terhadap situasinya sendiri, rasa-rasanya atau terhadap kejadian sendiri, menurut saya dia tidak membuat dirinya jadi lebih lega, karena responnya kemudian jalannya kan nggak jadi lebih tegak gitu ya. Nah, itu kira-kira. Pak, satu lagi, Pak, tambahan aja, Pak, iseng. Sempet lihat nggak sih, Pak, video yang ada salah satu teman wartawan foto yang, mohon maaf, sempet palanya diituin sama dia. Lihat nggak sih, Pak? Oh, saya belum lihat. Oh, nggak sempet lihat ya? Lihat. Ya, belum lihat. Oke. Oke. Saya pikir tadi ada lihat, saya pengen tanya gimana gesturnya ketika respon dari si Ya, tersangka pas di saat itu. Oke, kalau gitu, Pak. Terima kasih, ya. Pak Dodi. Oke. Sehat Sama-sama, Mas. selalu. Oke. Ya.
Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Audio Jungle.